Shalom, selamat pagi. Kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih, menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema memahami Alkitab. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 2 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita hendak memahami Alkitab, kita bisa memahami Alkitab ketika kita juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum, maka akan dianalisa secara logika dan berbagai macam analisa yang lain. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkritik tentang adanya firman Tuhan, Alkitab sebagai pedoman yang kita pegang dalam hidup kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap yakin bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu sebabnya mereka tidak akan bisa menerima Alkitab sebagai pegangan hidup dalam kehidupan mereka. Bagaimana bisa memahami sedangkan mereka saja tidak menerima Roh Allah? Ini akan senada juga dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 berbunyi demikian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini menunjukkan setiap orang yang ingin melihat kerajaan Allah, maka dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga ketika orang mau memahami Alkitab, maka sudah seharusnya dia adalah pengikut Yesus, orang yang percaya karena berasal dari Roh Allah, dan kita harus menerimanya dengan kuasa yang daripada Allah. Sehingga dikatakan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bersyukurlah kepada Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa memahaminya karena itu bisa dipahami dengan secara rohani. Oleh karena itu, mari kita memahami Alkitab dengan baik dan benar, tidak hanya sekedar membaca, terlebih lagi ketika kita membaca hanya hari Minggu saja. Mari kita tingkatkan untuk membaca Alkitab, menggalinya lebih dalam, dan saya yakin firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, dan kita boleh diberikan hikmat yang daripada Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan bagimu. Terima kasih Engkau memberkati kami, memelihara hidup kami, dan firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami juga harus memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus membaca dan menggali kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan hidup kami bahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, menyerahkan setiap pergumulan kami yakin Tuhan punya rencana yang indah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, relawan gugus tugas, tenaga medis, para dokter, ilmuwan yang terus bekerja untuk mengatasi wabah penyakit corona. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, memberi hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku
selalu bersyukur, selalu bersyukur.